Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Devan Dumeliansyah dalam program Breaking News yang akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya. Berita pertama hari ini akan mengulas rencana kunjungan industri yang akan segera dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Padalarang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang dunia kerja, memperluas wawasan mereka mengenai industri serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Megi Prianto, yang berada langsung di lokasi sekolah. Silakan, Megi. Baik, di sini bersama saya Megi Prianto. Saya sedang berada di SMK Negeri 1 Padalarang yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Padalarang. SMK Negeri 1 Padalarang akan mengadakan kunjungan industri. Di sini saya akan bertanya-tanya lebih lanjutnya kepada Ketua Jurusan PPLG. Mari ikuti saya menemui Ketua Jurusan PPLG. Lagi sepi. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ade Roni Eskom selaku Ketua Jurusan di Jurusan PPLG. Saya dengar di SMK Negeri 1 Padalarang ini akan diadakan kunjungan industri. Apakah benar, Bapak? Benar sekali. Untuk jurusan PPLG, keberangkatan kunjungan industri ini kapan, Pak? Untuk pelaksanaan kunjungan industri, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 November sampai 22 November 2024. Jadi, apa tujuan dari kunjungan industri ini, Pak? Secara umum, kegiatan kunjungan industri ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia kerja dan industri yang berhubungan dengan jurusan PPLG itu sendiri. Jadi nanti peserta didik akan melihat gambaran bagaimana nanti peluang kerja di bidang pengembangan perangkat lunak dan game itu sendiri. Kegiatan apa aja, Pak, yang akan dilakukan pada kunjungan industri kali ini? Nanti pada kegiatan kunjungan industri kita akan memperkenalkan kepada para peserta didik mengenai industri-industri yang berhubungan dengan jurusan. Khususnya untuk jurusan PPLG nanti akan memperkenalkan industri di bidang pengembangan game dan pengembangan software. Sehingga diharapkan nanti siswa akan memiliki gambaran mengenai peluang kerja kedepannya di bidang industri pengembangan game dan aplikasi ini. Ke perusahaan atau industri apa aja jurusan PPLG melakukan kunjungan industri ini? Mengapa jurusan PPLG ini memilih ke perusahaan tersebut? Untuk kunjungan industri kali ini, jurusan PPLG akan mengunjungi dua industri di bidang teknologi. Yang pertama ke Solo Technopark. Jadi nanti peserta didik akan diperkenalkan dengan berbagai macam teknologi di sana. Kebetulan ada beberapa layanan di sana seperti pengembangan game. Kebetulan di Solo Technopark sudah bekerja sama dengan Garena, salah satu pengembang game terbesar di dunia. Kemudian ada seperti ruang pamer untuk AI, cyber security dan teknologi yang lainnya. Selanjutnya industri yang kedua itu Game Lab di Salatiga. Kalau kalian tahu tentang Eduka Studio mungkin pasti mengenal perusahaan ini. Jadi ini merupakan perusahaan pengembangan game dan animasi yang cukup terkenal di Indonesia. Banyak sekali produk-produknya, diantaranya game-game Marble di Play Store Anda bisa cari. Jadi nanti di sana kita akan belajar bagaimana pengembangan sebuah game dan bagaimana kalau kita bekerja di bidang itu. Apakah seluruh jurusan yang ada di sekolah kita, yaitu sekolah SMK Negeri 1 Padalarang ini, berangkat secara bersamaan dengan jurusan PPLG? Kalau tidak, apa alasannya, Pak? Kebetulan untuk kunjungan industri kali ini
dari 8 jurusan itu tidak berangkat secara berbarengan, terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama tanggal 19 itu yang berangkat jurusan PPLG dan teknik perminyakan. Kemudian nanti sisanya 6 jurusan itu akan berangkat di bulan Januari tahun 2025. Hal itu dikarenakan karena beberapa perusahaan yang akan dikunjungi itu belum bersedia atau ada waktu kosong untuk dikunjungi pada rentang waktu bulan ini. Jadi ada 6 jurusan diundur jadi Januari 2025 karena kesiapan industrinya pada bulan itu. Mengapa kunjungan industri ini sangat diwajibkan bagi siswa-siswi di SMK Negeri 1 Padaherang? Jadi dalam kurikulum SMK itu ada 2 kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia industri atau dunia usaha kepada siswa, yaitu pada pelaksanaan kunjungan industri dan pelaksanaan praktik kerja lapangan nanti di kelas 3. Jadi ini merupakan salah satu amanat dari kurikulum untuk memperkenalkan dunia usaha atau industri yang sesuai dengan jurusannya lewat kegiatan kunjungan industri. Bagaimana peran kunjungan industri ini dalam mendukung program pembelajaran di SMK Negeri 1 Padaherang, terutama pada jurusan PPLG? Pelaksanaan kunjungan industri ini sangat membantu sekali terhadap pembelajaran karena akan membuka wawasan kepada peserta didik mengenai gambaran kedepannya di jurusan yang mereka pilih. Jadi untuk jurusan PPLG mereka akan diperkenalkan dengan industri-industri yang bergerak di bidang pengembangan game dan aplikasi, sehingga mereka bisa termotivasi dan mempunyai gambaran kedepannya bagaimana kalau terjun di industri dunia kerja ini. Kira-kira untuk pemberangkatan kunjungan industri itu memakai berapa bus? Untuk kunjungan industri nanti untuk jurusan PPLG itu sebanyak 105 siswa dan 10 guru pembimbing itu berangkat dengan menggunakan 2 bus dan jurusan TPM 1 bus. Jadi secara keseluruhan yang tahap pertama ini ada 3 bus yang berangkat. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Aderoni yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi. Sekian dari saya, Megi Prianto, melaporkan dari SMK Negeri 1 Padaherang kembali ke studio. Baik, terima kasih Megi atas laporannya. Semoga kunjungan industri ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para siswa. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Desa Kartajaya, Dusun Bojong Genteng, di mana area persawahan dilaporkan kebanjiran akibat intensitas hujan yang tinggi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Akbar Dwi Febriansyah di lokasi. Silakan Akbar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Bojong Genteng, tempat di mana para petani menghadapi tantangan besar. Curah hujan yang tinggi telah menyebabkan banjir pada lahan mereka, bahkan sebelum mereka sempat menanam padi. Bersama saya, Mas Bima, ya, salah satu petani yang terdampak pada bencana ini. Bisakah Bapak ceritakan kapan mulai banjir ini meredam di lahan Bapak? Ini sebelumnya karena di sini karena sudah musim hujan ya. Oh ya. Karena di sini banjir, tanggul-tanggulnya rusak, sama mampet gitu. Jadi di sini bisa banjir gitu. Biasanya kan enggak. Iya ya. Gitu. Baik. Baik Bapak. Apa penyebab utama banjir di wilayah ini Pak? Dikarenakan di sini tuh hujan ini lebat, langsung ini terjadi ke tanggul-tanggul meluap, terus airnya sehingga ke sawah-sawah. Gitu. Seperti itu. Baik. Apakah banjir ini sering terjadi pada musim tanam seperti sekarang? Sebelum-sebelumnya sih jarang-jarang ya gitu. Karena kan kalau musim hujan doang sih. Ya. Baik.
Apa harapan Bapak untuk musim tanam mendatang supaya kejadian ini tidak terulang kembali? Harapan saya di sini bisa kebantu sama pemerintah gitu. Ini membenarkan tanggul agar tidak terkena bencana ini seperti banjir Seperti saat sekarang ya seperti Pak? saat sekarang, supaya tidak terulang kembali lagi gitu. Baik. Terima kasih Bapak Ya. Bima atas waktu dan informasinya yang telah dibagikan. Semoga banjir ini segera surut dan Ya, musim amin, tanam amin. musim tanam dapat berjalan dengan baik. Saya Akbar Dul Febriansyah melaporkan dari tempat kejadian kembali ke studio. Baik, terima kasih Akbar atas laporannya. Semoga banjir dapat segera diatasi dan petani Desa Kertajaya dapat terus menjaga ketahanan pangan. Demikian breaking news hari ini. Saya Devon Wimeriansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita terkini lainnya.